Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak. Kali ini video kakak tentang pembahasan soal USBN Matematika SD 2019 nomor 6 sampai nomor 10 bersama kakak, Kak Iswil dan bintang pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Soal nomor 6. Andi membeli 3 pensil, 2 bolpoin, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensil Rp2.500, bolpen, bolpoin Rp2.750, dan penghapus Rp1.500. Harga setiap buku tulis Rp1.500 lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan. Andi menerima pengembalian Rp3.000. Banyak buku tulis yang dibeli Andi adalah, pertama kita hitung harga beli 3 pensil. Karena ini beli 3, maka 3 dikali dengan satuannya adalah 2.500. Maka 3 dikali 2.500 hasilnya 7.500. Kemudian harga beli 2 bolpen. 2 dikali 2.750. Hasilnya Rp5.500. Kemudian harga beli 2 penghapus. 2 dikali Rp1.500, hasilnya Rp3.000. Kemudian di sini dikatakan harga setiap buku tulis Rp1.500 lebih mahal dari penghapus. Sedangkan harga penghapusnya Rp1.500. Maka kita hitung dengan Rp1.500 ditambah harga penghapus. Harga penghapusnya Rp1.500, maka hasilnya adalah Rp3.000. Uang yang dibelanjakan Andi. Andi membayar dengan 40.000. 4 lembar uang 10.000 berarti Rp40.000. Kemudian Andi menerima pengembalian, berarti dikurang Rp3.000. Maka yang dibelanjakan oleh Andi adalah Rp37.000. Jadi semua yang dibelanjakan Andi itu totalnya Rp37.000. Dan kita hitung ini berapa sih harga total yang dia belanjakan untuk membeli pensil, membeli bolpoin, membeli penghapus, yaitu ini kita jumlahkan ya, 7.500 ditambah 5.500 ditambah 3.000 hasilnya 16.000. Berarti untuk membeli 3 item ini Andi mengeluarkan uang Rp16.000. Sedangkan totalnya yang ia belanjakan adalah Rp37.000. Berarti khusus untuk membeli buku tulis itu Andi mengeluarkan uang Rp21.000. Berarti buku tulis yang dia beli itu total harganya Rp21.000. Sedangkan harga setiap buku tulis adalah Rp3.000. Di sini kita hitung berapa sih yang dibeli Andi itu, buku tulisnya ada berapa. Kita hitung dengan cara seperti ini. 21.000 yang uang yang dia belikan untuk beli buku tulis, kemudian harga setiap buku tulisnya 3.000, kemudian dikali 1 buah. Kita coret aja nih nol-nolnya dan rupiahnya, berarti tinggal 21 dibagi 3 hasilnya 7. 7 dikali 1 hasilnya 7 buah, maka jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah kita lihat di sini
ada kata kelompok dan sama banyak. Tiap kelompok dibagi sama banyak. Ini merupakan salah satu ciri khas dari soal tipe FPB. Ini soal FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita cari FPB dari 64 dan 48. Bisa dengan cara pohon faktor atau dengan cara tabel faktor. Adik-adik harus bisa ini kedua cara ini. Jadi cara apapun bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal FPB. Cara pohon faktor. Seperti ini caranya. 64 kita bagi 2, hasilnya 32. 32 dibagi 2, hasilnya 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Nah, 2 ini sudah bilangan prima, maka cukup stop sampai sini. Nah, kemudian 48. 48 dibagi 2, 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Maka 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 48, 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ciri khas dari FPB itu adalah sama kecil, sedangkan KPK semua besar. Artinya, FPB itu hanya mengambil faktor-faktor yang sama saja, sedangkan yang berbeda tidak diambil. Maka 3 ini tidak diambil kalau untuk mencari FPB, karena yang sama faktornya adalah 2. Kemudian untuk FPB, kalau sama, kita ambil faktor yang sama, kemudian yang sama itu pun yang kita ambil yang pangkatnya yang kecil. Yang ini ya. Sedangkan kalau KPK sebaliknya, dia ngambil ya pangkat yang besar, dan 3 ini juga diambil. Jadi semua faktor yang ada diambil semua, kemudian pangkatnya kalau ada yang sama, pangkatnya diambil yang besar faktor dari pangkat tersebut. Itu ya. Jadi FPB-nya dari 64 dan 48 itu adalah 2 pangkat 4. Diambil yang faktor yang sama dan pangkat yang kecil. Di hasilnya adalah PB-nya 16. Kemudian kita coba cara tabel faktor. Ya, FPB 64, 48, 64. Nah, caranya seperti ini ya. 64-nya kita bagi 2, 32. Itu juga dengan 48 bagi 2, 24. Jadi kita mulai dari 2, karena 2 ini adalah faktor prima yang paling kecil. Kalau tidak bisa dibagi 2, maka dengan angka selanjutnya itu dibagi 3. Dan seterusnya. Kemudian ya, dibagi 2, 32. Dibagi 2, 16. Dibagi 2, 8. Bagi 2, 4. 48 bagi 2, 24, 48 bagi 2, 12, 48 bagi 2, 6, 48 bagi 2, 48 bagi 2, 24, 24 bagi 2, 12, 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3. Oke. Ya, kita ambil ini PB-nya 2 pangkat 4, karena 2-nya ada 4. Hasil sama 16. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Hasil 3/4/9 dikurang 1/3/6 ditambah 3/4 dikurang 7/12 sama dengan. Pertama-tama kita cari KPK dari penyebut ini. 9, 6, 4, dan 12. Ingat ya, yang bawah itu disebut penyebut, yang atas disebut dengan pembilang. Nah, jadi kita cari nih KPK dari 9, 6, 4, dan 12. Kita pakai cara tabel faktor. KPK-nya 9, 6, 4, dan 12 kita bagi dengan angka yang
2 dulu nih, faktor prima yang terkecil. Bagi 2, 9 bagi 2 nggak bisa, tulis lagi 9-nya. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. 12 bagi 2, 6. Kemudian kita bagi 2 lagi, 9 bagi 2 tetap, berarti tetap tulis 9, karena tidak bisa ya. Kemudian 3 bagi 2 nggak bisa, tetap tulis 3. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Kemudian kita bagi 3, 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 1 tetap turunin, udah selesai nih yang satu ini. Kemudian 3 bagi 3, 1. Nah ini udah pada selesai nih, tinggal yang depannya. Kita bagi 3 lagi. 1. Nah selesai. Kalau sudah 1 semua, selesai. Kita cari KPK-nya dari sini nih, kita hitungnya. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, 3 pangkat 2, 9. Berarti KPK-nya adalah 4 kali 9 sama dengan 36. Setelah kita dapatkan KPK-nya, KPK dari penyebut ini, maka penyebutnya itu semuanya angkanya 36. Kita samakan penyebutnya ini. Ya, 6. Nah, setelah ini penyebut untuk mencari angka pembilangnya, caranya penyebut dibagi dengan penyebutnya, ya. 36 bagi 9, 36 bagi 6, 36 bagi 4, 36 bagi 12. Setelah dibagi dengan penyebutnya, kemudian dikali dengan yang pembilangnya. 36 bagi 9, penyebut bagi penyebut, kemudian hasilnya dikali dengan pembilangnya. Itu juga dengan ini, 36 bagi 6, kemudian dikali dengan pembilangnya, dan seterusnya. Nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini. 36 bagi 9, 4. 4 kali 4, 16. 36 bagi 6, 6. 6 kali 3, 18. 36 dibagi 4, 9. 9 kali 3, 27. 36 bagi 12, 3. 3 kali 7, 21. Ya. Kemudian kita kurangi nih pembilang sama pembilangnya. 16 kurang 18 min 2. Min 2 ditambah 27, 25. Kemudian dikurang 21. Maka pembilangnya hasilnya 4. Nah, angka depan ini dikurang, kita kurangi. 3 dikurang 1, hasilnya 2. Pembilangnya 4 dan bawahnya penyebutnya 36. Berarti 2, 4 per 36. 4 per 36 ini bisa disederhanakan. Kita sama-sama bagi dengan angka 4. 4 yang di pembilangnya menjadi 1 dan penyebutnya menjadi 9. Jadi hasilnya adalah 21 per 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Ibu membeli 21 per 2 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah, soal pecahan ya. Ibu membeli 2,5 liter, kemudian diisi ke beberapa gelas. Cuman gelasnya kita belum tahu nih berapa jumlah gelasnya. Setiap gelas itu isinya setengah liter. Berarti kita bagi 2, 1 per 2 dibagi dengan 1 per 2. 2,5 dibagi dengan setengah. 21 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 21 per 2 ini pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya yang bawah ini dikali dengan yang sampingnya. 2 kali 2 kemudian ditambah dengan atasnya. Kali samping tambah atas. Itu ya. 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. Berarti 5 per 2. Nah, dari bentuk pembagian kita ubah menjadi perkalian. Ini dibalik nih, 1 per 2 jadi 2 per 1. Ya. Jadi kalau pembagian diubah jadi perkalian, ini dibalik aja dia nih, 1 per 2-nya jadi 2 per 1. Oke, kemudian pembilangnya ada 2 nih, ada 2 bisa kita coret nih. Jadi hasilnya 5 kali 1, 1 kali 1, hasilnya 5. Berarti jawabannya adalah yang C.
Soal nomor 10. Bu Danik memotong kue menjadi beberapa bagian. Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput adalah, di sini ada dua orang ya, Puput dan Nafisa. Kita umpamakan, kita kasih inisialnya aja ya. P-nya itu adalah Puput, N-nya adalah Nafisa. Kemudian di sini dikatakan 3/4 dari roti Puput. Nah, kita lambangkan berarti 3/4 dikali P. P-nya ini adalah Puput ya. Sama dengan 1/2/6 dari rotinya Nafisa. Jadi 1/2/6 dikali N. Nah, diketahui nih, N-nya adalah 3/8. Sedangkan Puputnya ini ya, belum diketahui. Jadi kita tulis lagi 3/4 kali P. Kemudian N-nya 3/8. Maka kita masukin nih ke sini nih. 1/2/6 dikali 3/8. 1/2/6-nya kan pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Seperti soal sebelumnya ya. Kali samping tambah atas. 6 kali 1, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti jadi 8/6. Nafisanya 3/8. Oke. Nah, ini bisa kita coret nih. Pembilangnya ada angka 8-nya, penyebut juga ada angka 8-nya. Kita bagi sama-sama 8, hasilnya 1, 1. Jadi 3/4 dikali P sama dengan 3/6. 3/6 dari sini ya, 1 kali 3, 3, 6 kali 1, 6. 3/6-nya kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1, 6 bagi 3 jadi 2. Jadi 3/6-nya jadi setengah ya. Nah, kita jadi bentuk seperti ini nih. P-nya sama dengan setengah. Nah, yang tadinya 3/4 di ruas sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan, dia dibalik nih angkanya. 3/4 jadi 4/3. Jadi P sama dengan setengah dikali 4/3. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 4 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 4-nya menjadi 2, 2-nya jadi 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Jadi jawabannya adalah yang C.